Apakah Mbak masih ingat dengan saya? Masih perawat Ayu ya? Ya, betul sekali. Kalau boleh saya tahu, Mbak lebih suka dipanggil siapa? Saya lebih suka dipanggil Mbak aja sih, Sus. Baik. Kabarnya Mbak hari ini bagaimana? Hari ini saya merasa merasa pikiran saya itu tidak tenang. Banyak sekali hal-hal negatif yang saya pikirkan. Terima kasih Mbak sudah mau menyampaikan perasaannya. Saya senang Mbak bisa bersedia berbagi cerita. Hari ini kita akan mencoba satu terapi sederhana yang bisa membantu mengendalikan pikiran negatif tersebut. Terapi ini disebut terapi thought stopping. Apakah Ibu bersedia untuk mencobanya? Bersedia, Sus. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya sama Mbak, pikiran negatif apa sih yang paling sering muncul di akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini saya sering kepikiran kalau misalnya itu saya tuh nggak berguna banget. Semua yang saya lakukan itu selalu salah. Baik, jadi pikiran yang sering muncul itu Mbak tidak berguna dan selalu salah ya. Saat pikiran itu muncul, apa yang Mbak rasakan di tubuh atau perasaannya? Saya merasa sedih, cemas, lalu dada saya tuh rasanya tuh sesak gitu, Sus, dan saya tuh jadi males buat ngelakuin apa-apa. Saya memahami perasaan itu, perasaannya Mbak ya. Pikiran memang sangat berpengaruh terhadap perasaan dan perilaku kita. Sekarang, mari kita belajar cara menghentikan pikiran tersebut ya. Iya, Sus. Saat pikiran negatif itu muncul lagi, saya ingin Mbak bisa melakukan langkah ini ya. Yang pertama itu sadari dulu bahwa pikiran itu muncul. Yang kedua, ucapkan dengan tegas dalam hati atau suara pelan itu mengatakan stop. Itu ya Mbak. Terus sekarang kita coba bersama. Silakan bayangkan pikiran saya tidak berguna itu muncul lagi Mbak. Iya, sudah terbayang. Sekarang katakan dengan tegas dengan mengucapkan stop. Dengan tegas ya Mbak. Stop. Bagus, ulangi sekali lagi dengan lebih tegas. Stop. Sangat baik. Bagaimana perasaannya Mbak setelah mengucapkannya tadi? Agak lega, walaupun masih ada pikirannya sedikit. Itu wajar Mbak, pikiran negatif itu tidak langsung hilang, tapi kita sudah mulai mengendalikannya ya. Walaupun pikiran negatif itu sedikit-sedikit akan hilang kalau kita berpikir positif. Sekarang setelah kita menghentikan pikiran negatif itu, kita akan menggantinya dengan pikiran yang lebih positif dan realistis ya Mbak. Menurutnya Mbak, itu apakah benar bahwa Mbak itu selalu tidak berguna? Ya, kalau dipikir-pikir enggak juga, Mbak. Saya masih bisa membantu keluarga dan menyelesaikan beberapa hal. Itu pemikiran yang lebih realistis ya Mbak. Sekarang mari kita buat kalimat pengganti. Coba Mbak ucapkan, saya memang punya kekurangan, tapi saya juga punya kemampuan dan nilai. Bisa Mbak? Bisa. Saya memang punya kekurangan, tapi saya juga punya kemampuan dan nilai. Bagus sekali Mbak. Bagaimana perasaannya Mbak sekarang setelah mengucapkannya tadi? Saya merasa lebih tenang, Sus, dan sedikit merasa percaya diri. Itu tanda yang baik ya Mbak. Terapi ini bisa Mbak lakukan sendiri kapan saja, terutama saat pikiran negatif itu muncul. Langkahnya yang pertama itu sadari pikiran negatif. Yang kedua katakan stop dengan tegas. Yang ketiga itu ganti dengan pikiran positif atau realistis. Apakah Mbak merasa mampu mempraktikkan langkah-langkah ini sendiri di rumah? Iya, Sus. Saya rasa saya bisa mencobanya.
Bagus, ingat ya Mbak, tidak apa-apa jika pikiran negatif muncul lagi. Yang penting sekarang Mbak sudah punya cara untuk mengendalikannya ya. Iya, Sus. Sebelum kita akhiri terapi hari ini, bagaimana perasaannya Mbak sekarang dibandingkan sebelum terapi? Saya merasa lebih ringan, Sus, dan saya lebih merasa punya harapan. Saya senang mendengarnya Mbak. Terima kasih atas kerjasamanya Mbak hari ini. Kita akan terus berlatih agar pikiran positif semakin kuat. Jika Mbak merasa kesulitan, jangan ragu untuk menyampaikannya ke saya ya. Baik, terima kasih, Sus. Sama-sama Mbak. Semoga bermanfaat ya Mbak. Iya.